Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku dan budaya mempunyai cerita yang kaya. Setiap daerahnya bahkan mempunyai legenda yang juga termasuk mitos-mitos yang mistis. Salah satunya mitos mengenai cerita hantu Banospati. Banospati populer dalam cerita rakyat di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik kembali video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Seperti biasa, di malam Jumat aku akan menceritakan tentang legenda-legenda atau mitos-mitos yang berkaitan dengan hal-hal mistis yang ada atau yang populer di Nusantara. Di malam ini aku akan menceritakan mitos atau legenda tentang hantu yang cukup populer, yaitu yang bernama hantu Banospati. Bagaimana ceritanya? Dan seperti apa sih hantu Banospati itu? Ikuti ceritaku sampai selesai ya. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Inilah dia legenda hantu Banospati. Banospati konon disebut memiliki rupa layaknya bola api terbang atau manusia yang terbakar, menyerupai sosok Ghost Rider dalam komik Marvel. Sosok makhluk gaib ini dipercaya memiliki guna sebagai media untuk mengirimkan teluh yang dapat menghilangkan nyawa korbannya. Meski begitu, sosok Banospati juga ternyata kerap ditemukan dalam relief candi di Jawa. Gambar Banospati pada umumnya dapat ditemukan di atas ambang pintu masuk candi. Apa itu Banospati? Banospati merupakan legenda atau cerita di masyarakat mengenai sosok makhluk halus yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sosok Banospati seringkali ditemukan dalam arsitektur candi di Pulau Jawa. Digambarkan sebagai relief dengan kedok kepala raksasa. Pada candi di daerah Jawa Timur, sosok Banospati atau yang disebut sebagai Kolo di Jawa Tengah pada umumnya dapat ditemukan terpahat pada bagian atas lubang pintu masuk di ruang sucinya masing-masing. Banospati dikenal sebagai penjaga hutan. Banospati atau Kala dipasang di atas ambang pintu candi dengan harapan sebagai penangkal pengaruh jahat
yang hendak masuk ke dalam candi. Dikutip dari repositori Universitas Katolik Sugija Pranata atau Unika Semarang. Dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati juga dikenal sebagai hantu yang mempunyai elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis yang memiliki kekuatan besar, yang biasa ditemukan di dalam hutan atau digunakan oleh dukun sebagai sarana ilmu hitam. Banaspati dikenal mempunyai dua wujud yang berbeda, yakni memiliki bentuk bola api yang hidup di antara pepohonan besar di tengah hutan, dan yang satunya lagi berupa bentuk manusia api. Wujud bola api ini dipercaya dapat bergerak dengan cara melayang atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lain. Konon, wujud asli Banaspati hanya memiliki ukuran segenggaman tangan orang dewasa. Namun jika korbannya ketakutan, akan memberikan energi yang lebih kepada sosok Banaspati tadi. Maka wujud bola api yang tadinya kecil akan semakin membesar dan bisa menelan korbannya. Di wujud yang kedua, Banaspati dipercaya memiliki wujud layaknya manusia, namun tubuhnya diselimuti dengan api yang membara. Dalam wujud manusia berselimut api ini, Banaspati dikatakan bergerak dengan berjalan menggunakan kedua tangan, sementara kakinya menghadap ke atas. Banaspati dalam wujud manusia berselimut api akan mengejar dan menjulurkan lidah api ke mangsanya, yang dapat membuat korbannya terbakar. Asal-usul Banaspati. Dalam bukunya yang berjudul Art in Indonesia, Continuity and Change, yang dikutip oleh jurnal Universitas Udayana, yang ditulis oleh Claire Holt, sosok Banaspati yang kerap kali ditemukan di ambang pintu candi memiliki kesamaan dengan mitologi dari negara India, yaitu Kirti Mukha. Dalam jurnal yang sama, lewat buku Myth and Symbols in India Art and Civilization, Heinrich Zimmer menjelaskan pada mitologi tersebut dikisahkan mengenai satu tokoh raja raksasa Asura bernama Jalandhara yang kejam dan sakti. Pada masa itu, suatu ketika Jalandhara memerintahkan satu tokoh raksasa sakti bawahannya yang bernama Rahu untuk pergi ke surga dengan tujuan untuk menghancurkan daerah serta kewibawaan kekuasaan dewa yang tertinggi di jagat raya, yakni Dewa Siwa. Serangan Rahu ke surga menyebabkan Dewa Siwa menjadi murka. Dalam rasa murkanya ini, dari satu titik di antara alis dan di keningnya
muncullah satu makhluk yang sangat dahsyat dan kemudian ditugaskan melenyapkan Rahu. Kekuatan raksasa yang tercipta dari rasa murka Dewa Siwa yang dahsyat tersebut membuat Rahu menjadi takluk serta memohon ampunan dari Dewa Siwa. Dikisahkan berikutnya makhluk raksasa yang tercipta dari Dewa Siwa ini tanpa henti-hentinya memakan segala sesuatu yang ditemuinya. Dewa Siwa kemudian menyadari bahwa ini menjadi masalah baru. Kemudian memerintahkan supaya sang raksasa sakti ciptaannya itu untuk segera memakan bagian tubuh dari dirinya sendiri. Titah dari penciptanya tersebut dipatuhi oleh sang raksasa. Ia lalu mulai untuk memakan bagian tubuhnya mulai dari kaki, lengan, bagian paha, bagian perut, dan dadanya hingga seluruh tubuhnya sendiri. Dan hanya bagian wajah atau kepalanya saja yang masih tersisa. Selanjutnya, Dewa Siwa bersabda, "Sejak saat ini engkau anakku bernama Kirtimuha, dan aku nobatkan engkau untuk menjaga istanaku. Engkau tinggal di ambang pintuku. Engkau akan termasyur. Barang siapa masuk tanpa menyembahmu, mereka tidak akan memperoleh rahmatku. Sementara itu dalam kepercayaan masyarakat yang ditulis oleh situs budaya Indonesia, Banospati diyakini merupakan salah seorang tokoh yang mengadopsi ilmu hitam yang terjadi di era Kerajaan Majapahit. Banospati adalah salah satu raja lautan yang merupakan keturunan dari siluman atau makhluk bangsa api. Ketika Banospati memimpin bangsa siluman, banyak sekali manusia yang menjadi korban dari keganasannya. Meski demikian, berkat pertolongan dari Nabi Khidir, akhirnya Raja Banospati bisa dihilangkan nyawanya dan meninggal. Menurut hikayat, setelah Banospati dihilangkan nyawanya oleh Nabi Khidir, namun ternyata ia masih memiliki keturunan yang bernama Setan Kober. Setan Kober ini diyakini hidup 500 tahun setelah meninggalnya Banospati. Dan di kalangan masyarakat Jawa, mereka mempercayai bahwa Setan Kober yang merupakan keturunan Banospati ini hidup dan tinggal di hutan Panji. Masa kejayaan dari Setan Kober tersebut berlangsung tepat pada era keemasan Kerajaan Majapahit.
Pada masa itu ketika belum mempunyai kekuatan dan belum memiliki kerajaan, setan Kober memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Mahapatih Gajah Mada untuk membumi hanguskan para pemberontak serta melakukan perang melawan kerajaan-kerajaan Islam yang juga meliputi kerajaan Demak. Setan Kober ini dikenal mempunyai sifat yang licik dan sangat sakti. Pada masa perang antara Majapahit dengan Demak Bentiri yang kala itu dipimpin oleh Raden Fatah, setan Kober inilah yang kerap membuat kerajaan-kerajaan Islam mengalami kekalahan. Singkat cerita, setan Kober ini pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Pangeran Sutowijoyo. Namun hingga saat ini, keturunan Banospati pun dipercaya masih tinggal di daerah hutan Panji, serta mendirikan kerajaan di lautan. Jenis-jenis Banospati. Setidaknya ada 3 jenis setan Banospati ini dikenal secara luas oleh masyarakat Jawa dengan wujudnya yang berbeda-beda. Yang pertama, Banospati Geni. Jenis Banospati Geni bersenyawa dengan udara, serta udaralah yang menjadi sumber dari kekuatan utamanya. Sumber kekuatan utama lainnya ialah rasa takut seseorang. Semakin besar rasa takutnya, semakin besar juga kekuatan dari Banospati tersebut. Jenis ini menyerang targetnya dengan melalui udara untuk membuatnya lebih kuat dan lebih membara. Energi yang dimanfaatkan oleh Banospati Geni ini menambah kobaran apinya menjadi semakin besar. Kemudian Banospati Tanah Liat. Jenis Banospati ini kerap bersembunyi di hutan. Dia senang menghisap darah korban hingga habis. Yang dia incar yaitu orang-orang yang tak menapakkan kakinya langsung ke tanah. Konon katanya, orang-orang yang berdiri langsung di tanah atau berjalan di atas tanah tanpa alas kaki akan selamat dari incaran Banospati jenis ini. Mereka tidak menyerang orang-orang yang menapakkan kakinya langsung ke tanah. Ketiga, Banospati Air. Jenis Banospati Air mengincar target di air. Caranya seolah-olah menenggelamkan korban di dalam air. Padahal sejatinya korban sudah dihisap darahnya terlebih dahulu oleh Banospati tersebut sebelum akhirnya
ditenggelamkan. Masih menurut cerita orang di zaman dahulu, untuk menangkalnya, maka seseorang hanya perlu bersentuhan langsung dengan tanah atau berjalan tanpa alas kaki. Maka Banaspati tidak akan mendekati orang yang demikian. Selain Banaspati, ada 4 hantu lainnya dalam mitologi Jawa yang juga berwujud api. Berikut perbedaan hantu berwujud bola api dalam kepercayaan masyarakat Jawa menurut budayawan. Yang pertama, Kamamang. Makhluk halus atau hantu yang disebutkan mempunyai perwujudan berbentuk menyerupai bola api adalah Kamamang. Penampakan Kamamang diceritakan tampak melayang-layang dari jarak jauh, serta terus mendekati satu orang, atau menyelusup dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Kepercayaan hantu Kamamang ini paling populer di daerah Jawa Tengah. Masyarakat setempat mempercayai bahwa kemunculan Kamamang ini selalu membawa petaka seperti maut dan bencana. Kamamang, hantu berupa bola api ini juga dipercaya bisa membawa penyakit yang menyerang jiwa seseorang. Yang kedua adalah Lampor. Selain itu, makhluk halus berwujud bola api lainnya yakni Lampor. Lampor konon merupakan barisan atau pasukan makhluk halus yang berasal dari Laut Selatan. Dijelaskan bahwa penampakan Lampor sendiri tersebut akan tampak layaknya api yang berjalan dari kejauhan. Lampor konon merupakan anak buah dari Nyai Roro Kidul. Mereka biasanya muncul dalam jumlah banyak sekali. Kata Sunu, sejarawan atau budayawan Jawa Tengah, menjelaskan, dengan kemunculannya yang dalam jumlah besar, serta perwujudannya seperti bola api, maka masyarakat Jawa Tengah menyebut Lampor ini dengan nama obor setan. Masih menurut Sunu, Lampor ini sama halnya dengan Kamamang atau Banaspati yang dianggap kemunculannya membawa bencana karena memiliki energi yang negatif. Rumah yang kemasukan Kamamang akan menjadi rumah yang berenergi negatif. Rumah yang kemasukan Kamamang itu memiliki arti yang tidak baik. Itu pertanda di rumah itu akan ada orang yang sakit. Aura ketiganya buruk. Semuanya, baik Kamamang, Lampor maupun Banaspati, membawa akibat buruk bagi manusia. Dapat membuat manusia menjadi sakit, dan yang paling parah adalah menyerang secara kejiwaan.
Yang ketiga, daru atau pulung. Dalam masyarakat Jawa juga dikenal makhluk halus dengan wujud bola api lainnya, yakni daru atau pulung. Daru atau pulung adalah cahaya merah yang melesat di langit, kemudian jatuh ke tanah, baik di sekitaran rumah maupun di lingkungan warga. Daru atau pulung ini juga disebutkan kerap muncul pada malam hari. Benda perwujudan daru atau pulung itu dapat berenergi positif maupun berenergi negatif, tergantung waktu jatuhnya kapan. Jika yang jatuh cahaya merah itu di hari menjelang pagi, kata Sunu, itu memiliki energi positif atau bagus. Namun apabila jatuhnya tengah malam, energinya menjadi kurang bagus, bisa mendatangkan penyakit. Ada juga yang memiliki anggapan bahwa cahaya yang merah yang menjadi perwujudan daru atau pulung yang jatuh di tengah malam itu merupakan jengges atau tenung. Yang keempat, pulung gantung. Di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, masyarakat mengenal hantu bola api dengan sebutan pulung gantung, yang dipercaya bisa membuat orang menjadi terganggu jiwanya. Menurut Sunu, pulung gantung dipercaya dapat membuat seseorang terdorong untuk melakukan penghilangan nyawanya sendiri. Atau lebih spesifik, menggantung tubuhnya hingga kehilangan nyawa. Oleh karena itu diberi nama pulung gantung. Orang yang ketibanan atau kejatuhan pulung gantung akan menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara menggantung dirinya. Ironisnya, peristiwa ini dipercaya terjadi secara berantai. Contohnya, apabila hari ini yang mengalami kejatuhan pulung gantung adalah rumah A, maka besok bisa jadi rumah B, rumah C, atau rumah-rumah lain yang ada di sekitar rumah korban sebelumnya. Itu sering terjadi di wilayah Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun kemudian Sunu menjelaskan, konon pernah ada penelitian yang menjelaskan bahwa penghilangan nyawa diri sendiri yang terjadi di kawasan itu memiliki kaitan dengan hutang piutang. Orang-orang yang menghilangkan nyawanya sendiri di sana umumnya disebabkan oleh banyaknya hutang yang dia miliki. Namun, kepercayaan tersebut menghilangkan nyawa diri sendiri dengan cara menggantung diri karena kejatuhan atau ketibanan pulung gantung hingga sampai hari ini masih dipercaya di tengah masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia tidak menyepakati dengan teori mengenai hutang piutang. Bila dikaitkan dengan hutang, rasanya fenomena penghilangan nyawa diri sendiri itu masuk akal.
Tambahnya, seperti telah diketahui, bagaimanapun orang yang terlilit hutang bisa jadi akan melakukan apapun, termasuk menghilangkan nyawanya sendiri. Apalagi jika yang bersangkutan mempunyai rasa malu yang tinggi, dan rasa malu ini memiliki keterkaitan juga dengan harga diri. Itulah tadi paparan singkatku mengenai legenda atau mitos tentang hantu Banospati yang populer di masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kamu sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Semoga cerita tadi bisa menambahkan wawasan baru kepada kita semua tentang mitologi-mitologi dan legenda yang ada di Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita ulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.